Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok dengan NPM ujung 0 akan mempresentasikan materi tentang resiko dan manfaat dari artificial intelligence atau AI. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Desmalia Aulia dari kelas A, lalu ada Ria Mairosa dari kelas C, Anisatul Mufidah kelas C juga, lalu ada Devi Elva Oktaviana kelas A, lalu saya sendiri sebagai moderator Kurniawan Rohman kelas C, lalu Widya Lorenza kelas A, Ferdian Valevi Minggara kelas A, lalu ada Novel Sultan Fahri kelas A, dan yang terakhir ada Pratama Satya Nugraha kelas C. Ya, baiklah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada materi yang pertama. Pada pemateri yang pertama kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu resiko dan manfaat AI. Resiko penyalahgunaan AI. Yang pertama, senjata otonom yang mematikan. Senjata otonom yang mematikan ini didefinisikan oleh PBB sebagai senjata yang dapat menemui dan menghilangkan target manusia tanpa campur tangan manusia. Perhatian utama dengan senjata semacam itu adalah skalabilitas. Tidak adanya persyaratan untuk pengawasan manusia berarti bahwa sebuah kelompok kecil dapat menggunakan sejumlah besar senjata secara sewenang-wenang terhadap target manusia yang ditentukan oleh kriteria pengakuan yang layak. Teknologi yang dibutuhkan untuk senjata otonom mirip dengan yang dibutuhkan untuk mobil self-driving. Diskusi ahli informal tentang potensi resiko senjata otonom yang mematikan dimulai di PBB pada tahun 2014, pindah ke tahap para perjanjian formal dan kelompok ahli pemerintah pada tahun 2017. Yang kedua, pengawasan dan persuasi. Meskipun mahal, membosankan, dan terkadang dipertanyakan secara hukum bagi personel keamanan untuk memantau saluran telepon, umpan kamera video, email, dan saluran pesan lainnya, AI atau pengenalan ucapan penglihatan komputer dan pemahaman bahasa alami dapat digunakan dalam segala skala yang dapat diskalakan mode untuk melakukan pengawasan massal terhadap individu dan mendeteksi aktivitas yang menarik. Dengan menyesuaikan arus informasi kepada individu melalui media sosial berdasarkan teknik pembelajaran mesin, perilaku politik, dan dikendalikan sampai batas tertentu. Kekhawatiran yang menjadi jelas dalam pemilihan yang dimulai pada tahun 2016. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Saya persilahkan. Baik, untuk resiko penyalahgunaan AI yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bias. Nah, penyalahgunaan algoritma pembelajaran mesin yang ceroboh atau disengaja untuk tugas-tugas seperti mengevaluasi permohonan pembebasan bersyarat dan pinjaman dapat mengakibatkan keputusan yang bias. Itu bisa dilihat berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kategori yang dilindungi lainnya. Kemudian, resiko yang lainnya adalah dampak pada pekerjaan. Nah, kekhawatiran tentang mesin menggantikan pekerjaan manusia ini sudah terjadi sejak lama, dan sekarang kita dapat melihat bahwa pekerjaan manusia itu sudah digantikan oleh mesin, dan hal ini menguntungkan bagi perusahaan di mana perusahaan tersebut bisa memproduksi barang lebih dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Jadi menggunakan tenaga mesin bisa dibilang lebih efisien. Nah, untuk resiko yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, risiko penyalahgunaan AI yang selanjutnya yaitu aplikasi penting keselamatan. Seiring kemajuan teknik AI, mereka semakin banyak digunakan dalam aplikasi berisiko tinggi dan kritis terhadap keselamatan seperti mengemudikan mobil dan mengelola pasokan air kota. Kecelakaan fatal telah terjadi dan menyoroti kesulitan verifikasi formal dan analisis risiko statistik untuk sistem yang dikembangkan menggunakan teknik pembelajaran mesin. Bidang AI perlu mengembangkan standar teknis dan etika setidaknya sebanding dengan yang lazim di disiplin teknik dan perawatan kesehatan lain di mana nyawa orang dipertaruhkan. Risiko penyalahgunaan AI selanjutnya yaitu keamanan cyber.
Teknik AI berguna dalam mempertahankan diri dari serangan cyber, misalnya dengan mendeteksi pola perilaku yang tidak biasa, tetapi juga akan berkontribusi pada potensi, kemampuan bertahan, dan kemampuan proliferasi malware. Misalnya, metode pembelajaran penguatan telah digunakan untuk membuat alat yang sangat efektif untuk serangan pemerasan dan phishing otomatis yang dipersonalisasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi banyak sekali manfaat dan kelebihan yang dapat diperoleh dari penggunaan artificial intelligence pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Di sini disediakan 5 poin. Yang pertama yaitu untuk mengotomasi pembelajaran secara berulang melalui data. Artificial intelligence dapat melakukan otomasi untuk menangani tugas yang lebih kompleks dan bervolume tinggi, serta terkomputerisasi dengan andal tanpa mengalami suatu kelelahan, yang mana akan sangat berbeda dengan proses otomasi yang dilakukan pada perangkat keras untuk menggerakkan robot. Kemudian yang kedua, untuk menambahkan kecerdasan. Pada sebagian besar kasus, artificial intelligence tidak dijual secara terpisah, namun lebih kepada dikembangkan dalam sebuah produk untuk meningkatkan sisi fungsionalitas dan kredibilitas perangkat tersebut. Contoh dari penerapan ini seperti asisten virtual untuk membantu dalam menjadwalkan dan memenuhi setiap kebutuhan dari manusia sesuai dengan fitur yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, dapat beradaptasi melalui algoritma progresif. Untuk artificial intelligence sendiri telah menemukan struktur dan keteraturan data yang diolah sehingga menghasilkan algoritma yang lebih terampil dan cerdas. Jadi dengan bantuan bahasa pemrograman yang dibuat oleh pengembang, artificial intelligence mampu untuk mengajarkan sendiri produk yang telah direkomendasikan secara online. Untuk poin keempat dan 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manfaat selanjutnya itu AI dapat menganalisis data lebih banyak. Proses analisa data juga dapat dilakukan dengan lebih baik menggunakan jaringan neural yang mempunyai banyak lapisan tersembunyi. Dengan bantuan big data, maka mampu untuk menyimpan dan mengolah data lebih banyak dan cepat. Semakin banyak data yang diinputkan, maka semakin akurat juga model pembelajaran yang dilatih. Manfaat yang terakhir yaitu memiliki keakuratan yang lebih optimal. Mempunyai keakuratan yang lebih optimal dengan bantuan deep learning, jadi peran data akan sangat krusial dan menentukan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif dan lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh teknologi artificial intelligence. Jadi yang pertama yaitu asisten virtual. Nah, terdapat banyak sekali contoh platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi berbasis asisten virtual ini. Yang pasti kita ketahui itu salah satunya Google Assistant atau Siri. Nah, jadi asisten virtual ini bertugas untuk mencatat setiap informasi yang kita butuhkan. Lalu bisa juga untuk mengatur waktu acara kita, lalu dapat digunakan untuk memutar musik, mengirim pesan, membuka aplikasi, dan fitur-fitur lainnya. Yang kedua yaitu rekomendasi pada e-commerce. Jadi contoh implementasi yang selanjutnya ini banyak ditemui ketika melakukan sebuah transaksi jual beli secara online melalui situs atau platform marketplace. Nah, untuk penerapan pada e-commerce ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu layanan kesehatan dan perbankan. Nah, pada layanan kesehatan, artificial intelligence berperan dalam memberikan pengobatan dan pembacaan sinyal X yang dipersonalisasikan. Lalu, terkait dengan bidang perbankan, dapat membantu dalam mengidentifikasi proses transaksi yang memungkinkan terjadinya tindakan penipuan, serta dapat mengotomasi tugas dalam pengolahan data nasabah secara efisien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan lanjutkan presentasi pada bab ini. Tadi di slide sebelumnya sudah disinggung mengenai rekomendasi pada e-commerce. Sekarang kita akan membahas 3 contoh pengaplikasian AI di sektor e-commerce yang paling populer. Yang pertama adalah chatbot. Chatbot berfungsi untuk menanggapi pertanyaan pelanggan, menanggapi perintah suara untuk tugas-tugas sederhana, dan memberikan rekomendasi produk melalui interaksi menggunakan bahasa yang alami. Salah satu e-commerce yang telah menerapkan teknologi chatbot di platformnya adalah Lazada.
Menurut Lazada, teknologi ini dapat membantu tim customer service dalam melayani pelanggan Lazada yang jumlahnya terus bertumbuh. Melalui chatbot, Lazada membuat AI yang mampu menjawab pola pertanyaan serupa atau berulang dari para pelanggannya, mulai dari informasi yang berkaitan dengan status pemesanan hingga pengembalian produk. Lazada mengklaim bahwa chatbot yang mereka kembangkan memiliki tingkat interaksi dan keberhasilan di atas 80%. Yang kedua adalah recommendation engines. Dengan recommendation engines, perusahaan e-commerce dapat menganalisis perilaku pelanggan di situs web atau aplikasi mereka dan menggunakan algoritma untuk memprediksi produk apa yang mungkin menarik bagi pelanggan dan memberikan rekomendasi untuk para pelanggan. Tokopedia merupakan e-commerce yang sudah menerapkan teknologi ini, disebut Fast Recommendation System. Teknologi ini digunakan untuk membaca karakteristik dari masing-masing pengguna platform Tokopedia. Ketika pengguna tersebut sering membeli atau melihat suatu barang, maka sistem Tokopedia akan merekomendasikan produk lain yang berkaitan dengan apa yang sebelumnya sudah dilihat atau di Fast Recommendation System bekerja dengan menggunakan machine learning yang dapat melihat semua produk yang ada di Tokopedia, dan selanjutnya mesin tersebut akan menangkap pola-pola yang ada. Ketika pengguna mengklik suatu produk, maka pola tersebut akan dilihat oleh pola yang berada di dalam mesin learning. Jika produk berkaitan dan sesuai, maka rekomendasinya akan dikirim ke pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aplikasi yang ketiga adalah Smart Logistik. Algoritma machine learning yang diterapkan pada data untuk membantu mengotomatisasikan operasi di gudang atau membantu proses pengantaran produk ke pelanggan e-commerce. E-commerce Alibaba menjadi contoh yang sudah menerapkan teknologi ini lewat anak perusahaannya yang bergerak di bidang logistik, yakni Cainiao. Artificial Intelligence yang digunakan untuk membantu memetakan rute pengiriman produk ke pelanggan yang paling efisien. Alibaba mengklaim bahwa teknologi logistik ini telah menghasilkan pengurangan 10% dalam penggunaan kendaraan dan pengurangan 30% dalam jarak pengantaran. Cainiao menciptakan platform informasi logistik yang menghubungkan jaringan mitra, gudang, dan pusat distribusi. Pada Agustus 2016, Cainiao memproses data untuk 70% pengiriman paket di Tiongkok, rata-rata 42 juta per hari, sambil menghubungkan lebih dari 90 mitra domestik dan internasional. Prestasi ini dimungkinkan oleh data besar dan teknologi pintar yang mendukung sistem manajemen gudang cerdas, sistem label digital, serta penyortiran dan pengiriman paket terkomputeris di pusat distribusi. Insinyur di perusahaan ini menerapkan sejumlah teknologi artificial intelligence untuk mempercepat pengiriman produk ke pelanggan. Misalnya, perusahaan menggunakan Geographic Information System dan artificial intelligence untuk melatih model komputer guna menentukan rute pengiriman tercepat dan paling hemat biaya di berbagai jaringan jalan yang kompleks termasuk daerah pedesaan dan perkotaan yang padat. Selain itu, perusahaan ini juga menggunakan teknologi artificial intelligence untuk memprediksi ukuran kotak yang harus digunakan untuk mengemas pesanan produk secara efisien yang terdiri dari item dengan berbagai ukuran dan berat. Perusahaan mengklaim teknologi ini mampu mengurangi penggunaan bahan pengemasan lebih dari 10%. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baiklah. Kita sudah masuk kepada penghujung presentasi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada materi kelompok kami ini. Jadi, pada intinya, AI atau Artificial Intelligence ini merupakan suatu kecerdasan buatan yang terus dikembangkan dan diteliti sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh manusia. Yang kita tahu bahwa AI ini sangat membantu pekerjaan manusia, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Namun, di samping banyaknya sisi positif dari penggunaan AI, ada pula risiko yang harus diterima. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna harus bisa bijak
dalam menggunakan artificial intelligence ini, dalam memanfaatkannya. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Ya, baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Di sini kami dari kelompok dengan NPM ujung 0 mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sedang menonton video ini. Saya pribadi mewakili teman-teman yang lain mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Dan saya ingatkan apabila teman-teman memiliki pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.